sudah tersambung dalam Zoom meeting RRI Jogja. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita akan bincang-bincang kali ini dengan topik vaksinasi influenza ya. Nah, kali ini silakan mungkin ini bisa diberitahu dulu prolognya terkait dengan vaksinasi influenza ini sebenarnya apa? Apa sih bedanya dengan kayak misalnya COVID? Kan kalau COVID juga flu gitu ya vaksinasi. Nah, ini monggo bisa dijelaskan dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Sufia, saya apoteker dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman terkait dengan vaksinasi influenza. Jadi vaksin ini merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit flu ya. Jadi vaksin influenza terdiri dari virus influenza yang sudah tidak aktif atau inactivated ya. Dan ini cara kerjanya adalah merangsang pembentukan sistem imun atau antibodi dalam tubuh kita sehingga dapat digunakan untuk mencegah atau melawan serangan dari si virus influenza ini, Mbak. Oke, nah sebenarnya kalau vaksin influenza itu seberapa penting sih digunakan gitu ya? Oke, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari vaksinasi influenza ini. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah mencegah tertularnya influenza, penyakit flu ya yang biasa kita dengar. Ini juga bisa untuk mencegah terjadinya komplikasi atau keparahan penyakit flu itu sendiri. Sehingga kalau misalkan kita biarkan ya flu ini bisa jadi akan mengalami masa perawatan di rumah sakit. Kadangkala flu ini bisa parah sampai bisa terjadi komplikasi misalkan otitis media, Mbak. Jadi pemberian vaksinasi influenza itu pertama bisa mencegah terjadinya penyakit flu, yang kedua mencegah keparahan atau komplikasi dari penyakit flu itu sendiri, dan yang ketiga ini bisa mencegah keparahan penyakit yang sudah ada ya atau penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya ketika kita mengalami flu ini, Mbak. Jadi flu ya. Tapi sebenarnya kan kita tahu bahwa penyakit flu ini sebenarnya memang tidak bisa sembuh ya sebenarnya. Atau bagaimana nih, Mbak? Mungkin bisa cerita juga. Oke, kalau flu ini kan penyebabnya virus ya. Jadi salah satu upaya kita untuk proteksi diri itu adalah dengan vaksinasi influenza ini. Sedangkan upaya yang lain tentu ada ya. Misalkan pada saat kita flu itu mungkin kita bisa lebih banyak beristirahat, mengkonsumsi air putih yang banyak. Dan salah satu yang paling penting adalah dengan hand hygiene atau kebersihan ya, cuci tangan ya. Ini biasanya yang kadang susah kita lakukan pada anak-anak ya. Itu seperti yang kita tahu kan kalau sudah main sama temennya itu kadang lupa ya, nyampe rumah tidak cuci tangan langsung makan dan sebagainya. Itu salah satu pencetus ya terjadinya flu ini, Mbak. Oke ya, jadi salah satu pencetus terjadinya flu. Tapi seberapa efektif sebenarnya vaksinasi influenza ini bekerja? Oke, jadi vaksinasi influenza yang sekarang ada di Indonesia yang beredar sekarang itu ada dua jenis ya. Ada vaksin varian trivalen dan yang kedua ada varian kuadrivalen ya. Ini merujuk kepada kemampuan si vaksin dalam mencegah atau dalam menghadapi varian virus ya. Kalau trivalen itu dia proteksinya atau perlindungannya bisa untuk 3 varian virus ya. Ini yang lebih terjangkau ya. Sedangkan yang kuadrivalen ini memang lebih mahal ya daripada yang trivalen karena perlindungannya itu lebih tinggi atau lebih keras. Jadi bisa untuk 4 varian virus, 2 dari golongan influenza A dan 2 dari golongan influenza B.
Dan vaksinasi ini memang sudah direkomendasikan oleh WHO, Mbak, ya. Selain itu direkomendasikan juga oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisa dirutinkan ya setiap tahun untuk mengoptimalkan proteksi vaksin ini terhadap penyakit influenza. Demikian. Ya, jadi kalau disebut kebutuhannya gitu ya, wajib atau nggak wajib sebenarnya vaksinasi influenza ini kalau menurut Mbak Sufia? Kalau menurut saya melihat perkembangan sekarang kondisi macam-macam penyakit ya, saya cenderung ke wajib, Mbak, ya. Jadi proteksinya ini lebih bagus ya, untuk terutama golongan-golongan yang rentan terhadap influenza. Misalkan, Mbak, ya, anak-anak balita di bawah 5 tahun, kemudian lansia, golongan lansia ini usianya di atas 65 tahun, kemudian pasien-pasien yang menderita gangguan sistem imun ya. Nah, ini lebih rentan terhadap penularan influenza, sehingga vaksinasi influenza ini akan sangat berguna bagi mereka gitu. Oke, akan sangat berguna ya untuk vaksinasi influenza ya. Tapi seberapa ini nih kuatnya nih untuk pengaruh vaksinasi influenza ini bagi misalnya balita dulu, kemudian lansia, ketika sudah melakukan vaksin influenza dan sebelum melakukan vaksinasi influenza ini? Ya, oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, rekomendasinya untuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu vaksin influenza ini bisa diakses dari mulai bayi di atas 6 bulan itu sampai dengan dewasa ya, proteksinya itu. Sedangkan untuk dosis penggunaannya ya, untuk yang di atas 6 bulan sampai anak usia 9 tahun, dosis awalnya pemberian vaksin influenza ini bisa diberikan 2 kali dengan interval atau jeda pemberian minimal 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian bisa dirutinkan per tahunnya untuk vaksinasi. Kalau untuk di atas 9 tahun sampai dengan dewasa itu cukup sekali setahun dan bisa divaksinasi per tahunnya, Mbak, ya. Dan ini proteksinya tadi yang saya sampaikan sampai 1 tahun itu harus diulang kembali untuk tahun berikutnya gitu. Untuk diulang. Jadi intervalnya memang baiknya vaksinasi influenza ini adalah 1 tahun sekali begitu ya, Mbak, ya? Untuk usia 9 sampai dewasa itu sekali setahun, yang untuk 6 bulan sampai 9 tahun tadi dosis awalnya yang 2 kali, selanjutnya hanya sekali setahun saja. Oh, untuk awalan itu setahun 2 kali, kemudian untuk selanjutnya setahun sekali. Itu untuk balita ya? Iya, 6 bulan sampai 9 tahun. 6 bulan sampai 9 tahun. Nah, kalau untuk orang dewasa nih, misalnya untuk mencegah penyakit influenza, nah itu dalam kondisi apa sih sebaiknya vaksinasi influenza ini diberikan? Untuk dewasa nggih. Ya. Jadi yang golongan rentan tadi yang saya sampaikan itu di usia di atas 65 tahun nggih. Itu memang kondisi daya tahan tubuhnya kan memang sudah menurun nggih. Nah, ini memang sebaiknya memang melakukan vaksinasi, Mbak. Kemudian untuk yang tadi belum saya sempat singgung, untuk ibu hamil dan menyusui ya. Ini kalau berdasarkan studi ilmiah penggunaan vaksin yang varian kuadrivalen itu memberikan gambaran keamanan penggunaan vaksin influenza ini terhadap ibu menyusui dan ibu hamil. Namun tetap saya sampaikan anjuran ya, jadi sebelum melakukan vaksinasi selayaknya atau sebaiknya itu berkonsultasi dengan dokter obgynnya ya, ahli kandungannya, untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik ya, begitu. Ya, artinya vaksinasi influenza ini kalau apalagi untuk kelompok rentan ya, balita dan juga lansia, itu kondisi memang harus sehat pada saat diberikan vaksin atau bagaimana ini, Mbak? Oke,
Jadi akan ada pemeriksaan sebelum dilakukan vaksinasi. Ya, jadi ada beberapa kondisi yang memang itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi. Misalkan pada saat kita sedang demam ya, jadi ya demam atau panas itu ya, itu kita menunggu perbaikan kondisi dulu. Itu baru kemudian kita bisa mengajukan vaksinasi. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau memang kondisi kita itu tidak dalam sehat, dalam kondisi sehat gitu ya Mbak. Ya. Jadi memang harus dalam kondisi sehat dan diperiksakan terlebih dahulu begitu ya. Nah sekarang kalau banyak yang ingin bertanya ini terkait dengan vaksinasi influenza, ini ada yang bertanya melalui WA. Ada Ibu Narti di Cebongan, kalau ada polip sebaiknya apa vaksin influenza atau bagaimana ya dok? Kemudian juga ada sinus, itu apakah juga diperbolehkan untuk vaksin influenza? Nah silakan, mungkin bisa ditanggapi nih Mbak. Oke, saya coba menjawab. Jadi keadaan sinus atau polip itu kan ada gangguan di rongga hidung ya Mbak. Dan itu kemungkinan bisa dilakukan influenza ya, dilakukan vaksinasi influenza karena pola flu-nya itu kan berbeda ya. Kalau yang kita sedang bahas hari ini itu kan terkait dengan penyakit flu yang disebabkan karena virusnya ya, bukan gejala flu yang disebabkan karena adanya polip atau sinus ya. Tapi tetap itu bisa kita koordinasikan atau kita konsultasikan dulu ya, kalau memang itu ragu-ragu dan lebih nyaman ya untuk pasien bisa mendapatkan informasi lebih dengan dokter yang berahli ya, kompeten di bidangnya. Dalam hal ini mungkin kalau terkait dengan sinus atau polip dengan dokter THT ya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak. Iya baik, nah itu tadi ya, jadi mungkin sebaiknya memang berkonsultasi dulu ke dokter THT ya. Nah kalau untuk varian vaksinasi influenza itu ada berapa sih Mbak sebenarnya? Ya, jadi ada dua ya variannya itu, vaksin influenza yang termasuk trivalen dan vaksin influenza yang termasuk quadrivalen. Ini hanya berbeda pada varian virus yang bisa di handle sama si vaksin gitu ya, bisa dihambat oleh si vaksin ini. Jadi kalau trivalen itu dia mampu memberikan proteksi ya terhadap 3 varian virus influenza, 2 dari golongan influenza A dan 1 dari golongan influenza B. Sedangkan yang quadrivalen ini sesuai dengan tingkatannya dia lebih mumpuni ya. Ada 4 varian yang bisa dia handle, bisa dari 2 varian influenza A dan 2 dari varian influenza B. Dari segi harga itu memang yang quadrivalen ini yang lebih mahal ya, karena memang cakupan proteksinya itu lebih bagus Mbak. Ya berarti ini memang kalau vaksinasi influenza itu wajib, artinya rekomendasi dari ID. Namun kalau untuk biaya memang tidak ada bantuan dari pemerintah seperti itu ya Mbak ya untuk vaksinasi influenza ini? Belum, sampai saat ini memang belum menjadi istilahnya vaksin wajib ya gitu. Iya baik. Nah kalau untuk mahalnya ini tadi memang dalam rentang harga berapa ya Mbak untuk bisa menjangkau vaksinasi influenza ini? Oke, kalau untuk kisaran harga itu kalau yang quadrivalen itu sekitar 300 sampai 400 ya. Kalau yang yang trivalen itu rentangnya antara 200 sampai 300. Karena harga obat, harga vaksin itu kadang fluktuatif. Ya. Dalam 1 tahun itu fluktuatif gitu. Iya baik. Nah ini ada lagi WA yang bertanya dari Indah yang ada di Mergangsan. Kalau untuk vaksin
influenza itu apakah bisa di puskesmas? Kemudian ini ada Risa dari Tridadi mau bertanya di manakah orang umum bisa mendapatkan vaksin influenza? Apakah gratis atau berbayar? Nah, dua penanya mungkin bisa ditanggapi nih Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah vaksin influenza ini bisa diakses di puskesmas? Sampai saat ini sepertinya belum ada puskesmas yang melayani vaksinasi influenza ini, Mbak. Ya. Tapi saya berharap sih, Mbak, ya, kedepannya ini juga bisa menjadi vaksin wajib gitu ya. Mungkin bisa disupport oleh pemerintah. Ini harapan ya, Mbak. Kemudian di mana kita bisa mengakses vaksin influenza ini, bisa di rumah sakit, klinik gitu ya, yang memang dia mempunyai fasilitas untuk vaksinasi ya. Kalau di RSUD Sleman kebetulan kita punya klinik vaksinasi internasional ya, dan di dalamnya juga ada layanan vaksinasi influenza ini, begitu. Ya baik ya, untuk layanan vaksinasi influenza. Nah itu tadi sudah disampaikan juga untuk yang rentang harganya bahkan ya, dan juga manfaatnya vaksin influenza. Nah kalau vaksin influenza ini berarti memang ketika diberikan itu apakah memang lantas kemudian cara kerjanya itu meningkatkan daya tahan tubuh gitu atau bagaimana nih Mbak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal pada saat pembukaan tadi, jadi mekanisme kerja si vaksin influenza ini adalah dia merangsang ya pertumbuhan atau pembentukan sistem imun, dalam hal ini pembentukan antibodi di dalam tubuh ya, sehingga antibodi di dalam tubuh kita itu yang akan berperan pada saat terdapat serangan virus influenza ya. Dan ini si vaksin influenza ini memang dia terdiri dari virus influenza yang sudah dinonaktifkan, jadi inactivated ya gitu. Ya baik, virus influenza yang dinonaktifkan kemudian dimasukkan ke tubuh manusia begitu ya. Iya. Di situ ya. Nah, ini untuk vaksin influenza juga di RSUD Sleman juga tersedia ya. Iya, kita ready. Ada varian tetrivalen dan ada varian kuadrivalen. Ya, monggo yang dikeresakan yang mana gitu. Baik. Jadi sebaiknya kalau vaksin influenza itu ke IGD atau ke dokter THT atau kemana nih? Oke. Kami ada klinik vaksinasi Mbak, jadi bisa langsung ya, kalau di pendaftaran itu bisa langsung menyampaikan akan melakukan vaksinasi di klinik tersebut ya. Di situ sudah satu pintu ya, artinya pemeriksaannya ya di klinik tersebut, kemudian penyuntikannya juga di klinik tersebut. Ada di lantai 4 GPT RSUD Sleman ya. Oh baik, ada klinik vaksinasi ya, baik. Nah ini mungkin sebagai penutup juga Mbak bisa menyampaikan untuk apa himbauannya terkait dengan vaksinasi influenza ini, silahkan. Oke, terima kasih. Saya sangat mengharapkan ada kesadaran yang ditumbuhkan ya terkait dengan proteksi terhadap penyakit ya, seperti himbauan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi alangkah baiknya kalau memang ini penyakit flu ini bisa dicegah ya, kita lakukan vaksinasi influenza untuk mencegah terjadinya penyakit flu ini ya. Bisa mencegah tertular atau mencegah menularkan, demikian. Ya baik, untuk vaksinasi influenza ya. Oke, besok saya akan coba segera untuk menuju ke vaksinasi nih. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Bincang-bincangnya semoga bermanfaat bersama Mbak Sufia SSI Apoteker M-Pharm ya. Terima kasih banyak dan sama-sama Mbak. Kita kembali. Iya, pendengar, demikian untuk bincang kita ya bersama Mbak Sufia SSI Apoteker M-Pharm dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Nah, semoga bermanfaat untuk semua pendengar. Saya Lulu Radi dari Maksi. Kali ini nanti kita akan segera ke Warta Siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.